teman kalian sepertinya ketempelan makhluk goib. Restu mau titip pesan. Mawar bukan cuma ketempelan, dia pacaran sama Hai, balik lagi di Plus 62 Cinema. Thanks for the click this video. Do You See What I See merupakan salah satu film horor yang tayang di tahun 2024. Diangkat dari sebuah podcast dengan judul First Love yang dipopulerkan oleh Mr. Popo. Film horor yang satu ini menceritakan kisah seorang wanita yang menjalin kasih dengan makhluk gaib. Kisah bermula saat seorang mahasiswi bernama Mawar yang selalu merasa kesepian setelah ditinggal oleh kedua orang tuanya saat ia berziarah ke makam mendiang. Di sana Mawar berharap segera mendapatkan seorang kekasih. Di mana setelah keinginannya itu terwujud, sikap Mawar justru menjadi aneh hingga membuat teman-temannya yang khawatir akhirnya mencari tahu tentang kekasih Mawar tersebut. Seperti apa sih sebenarnya sosok pacar Mawar itu? Akankah cinta beda alam itu berakhir bahagia? Jika penasaran, yuk simak alur cerita ini selengkapnya. Di tengah derasnya hujan malam itu, terlihat seorang pria tengah membongkar sebuah makam. Setelahnya, pria tersebut nampak menyeret dan membawa mayat tersebut keluar dari sana. Setibanya di rumah, ia kemudian memulai ritual dengan mayat tersebut, di mana ritual itu nampaknya juga diam-diam disaksikan oleh anak dari pria itu. Niat ingsun umpul lumantar dayaning kamulyaning jagat kasembadan setiaku. Dan ini dia, Do You See What I See? Beberapa tahun berlalu diperlihatkan suasana kampus di mana seorang perempuan bernama Mawar yang hari itu berulang tahun nampak mendapatkan kejutan dari temannya yang bernama Faye dan Kartika. Selamat panjang umur dan bahagia. Setelah membuat permohonan di hari ulang tahunnya itu, mereka pun nampak ketawa ketiwi bersama. Di mana saat mereka berganti baju di kamar mandi, kita tahu bahwa hari itu juga Mawar tengah datang bulan. Faye, tolong ambilkan pembalut di tasku. Nih, Sun. ih cocok. Seperti di tahun-tahun sebelumnya, di mana saat ulang tahun, Mawar memang rutin nyekar ke makam kedua orang tuanya. Ya, di sini orang tua Mawar memang sudah lama meninggal, yang membuatnya hanya mempunyai satu keluarga yang tersisa, yaitu Melati yang merupakan adik kandungnya. Hari ini Mawar ulang tahun loh. Pak, Bu, Bapak sama Ibu gak kangen Mawar. Mawar kangen sangat. Melati Ugi kangen kalian, Pak, Bu. Meski Mawar mempunyai dua sahabat yang sangat peduli dengannya, namun di sini Mawar nampak masih kesepian. Di mana di usianya kini yang sudah menginjak usia ke-20, ia pun meminta izin untuk berpacaran. Wes oleh sedih-sedih. Mawar mau apa yo? Kalau pacaran gimana? Mawar udah 20 tahun. Sekarang nggih, Pak, Bu. Ia juga berharap nanti pacarnya adalah orang yang baik, perhatian, dan selalu ada untuk dirinya. For your information, di sini kedua orang tua Mawar nampaknya dimakamkan di satu liang. Dan juga makam itu sepertinya adalah makam yang sama dengan yang dibongkar oleh seseorang seperti di awal scene. Ini juga dapat kita lihat dari keberadaan lonceng angin yang tergantung di sebuah pohon.
Karena hari sudah mulai gelap, Mawar kemudian pamit untuk kembali. Di situ ia nampak diikuti oleh sesuatu yang membuat seekor anjing liar di sana nampak ketakutan. Mawar pamit ya, Pak, Bu. Sementara itu di tempat Mawar indekos, Faye dan pacarnya Alex juga Kartika nampak sedang membicarakan Mawar yang belum juga kembali dari makam. Dan setelahnya dengan wajah sumringah, Mawar pun nampak sudah kembali. Mawar belum balik ya, Fe? Kemana, Dit? Ziarah. Malam-malam gini, sayang. Udah kebiasaan dia setiap ulang tahun. Ayo, mau kayak aku ya. Alex tuh katanya mau ngajakin lo ke disco. Teman-temannya pun menyangka jika Mawar kembali dengan diantar oleh seorang cowok. Dan nampaknya memang benar ya. Di situ Mawar nampak membawa sebuah kotak berisi pita merah yang ditengarai dari sang cowok. Kenapa kamu? Kok senyum-senyum gitu? Baliknya diantarin sama cowok ya? Enggak kok. Mawar. Malam itu terdengar dering telepon yang langsung diangkat oleh Kartika. Karena tak terdengar jawaban, ia pun cuma menyangka jika telepon tersebut dari orang iseng. Halo, siapa ya? Ini siapa sih? Mawar. Barusan ada telepon iseng, lo cuekin aja. Pagi harinya kita pun tahu jika telepon semalam adalah dari cowok Mawar. Di mana Mawar kemudian berkelit jika mereka masih belum jadi sepasang kekasih. Dan meski begitu, Mawar nampaknya sudah cocok dengan pria tersebut dan membuat hatinya berbunga-bunga. Yang semalam nelfon itu nelfon lagi nggak? Udah sampai telepon-teleponan ternyata. Itu, kamu mimisan. War. Katanya janji kalau ada apa-apa cerita. Lawang dulu pacaran kok. Baru aja kenal, tapi langsung cocok. Mawar, cinta pertama. Kemudian mereka nampak pergi ke kampus, di mana Mawar mulai mengenakan pita merah pemberian sang pujaan hati. Namun di sini Mawar yang sebelumnya terlihat sangat ceria, kini justru berubah muram di mana ia melihat Alex yang ia duga selingkuh dengan Lina yang merupakan seorang ahli mistis. Mawar, Itu selingkuhannya. apaan sih Mawar? Teman kamu kenapa sih? Itu tadi siapa? Itu Miss Lin yang ahli mistis. Kan pernah ceritain ke kamu. Tidak seperti biasanya, malam itu Mawar pulang agak telat. Dan karena mereka berpikir Mawar sedang bersama cowok barunya, alhasil mereka pun makan malam tanpa menunggu kembalinya Mawar. Setelahnya, Mpok Ati nampak pergi keluar untuk membuang sampah, di mana ia justru dikagetkan dengan bungkusan sampah yang hendak ia buang. Saat ia kembali, ternyata Mawar sedang menyiapkan kopi untuk seseorang. Karena khawatir, Pak Ati pun menawarkan diri untuk menyiapkan kopi tersebut. Yang nyatanya Mawar tetap bersikeras untuk ia sendiri yang menyiapkan minuman untuk tamunya itu. Nap, sini saya bantuin, Nap. Gak perlu, ini untuk tamu saya. Di sini Po Ati heran melihat Mawar memegang teko yang masih panas. Dan saat ia coba ternyata memang panas, guys. Nan, pulangnya jangan malam-malam ya. Pagarnya mau dikunci. Tuh kan panas. Anehnya di pagi itu terlihat jejak tanah yang mengarah ke ruang tamu. Po Ati juga kesal karena kopi yang semalam disiapkan ternyata tidak diminum sama sekali. Benar-benar nih kelakuannya ya, kopinya kagak diminum. Di situ Alex kemudian datang untuk menjemput Faye.
Ia yang melintas di depan kamar Mawar kemudian mendengar suara seseorang dari dalam kamar. Dan karena penasaran, ia pun mengintip dari lubang kunci. Hingga tiba-tiba... Kenapa kamu? Nggak apa-apa. Cabut yuk. Saat Faye keluar dari kamarnya, mereka pun berangkat menuju ke kampus. Di sini Kartika yang sedang siaran di radio kampus juga mendapatkan penelpon misterius yang menitip pesan untuk Mawar. Di mana yang terdengar dari telepon tersebut justru suara lonceng angin yang sudah tidak asing lagi kita dengar. Kayaknya udah ada telepon masuk nih. Halo, dengan siapa di mana? Mau request lagunya siapa atau titip pesan buat siapa kah? Kayaknya penelpon kita kali ini malu-malu ya. Dengan suara berat penelpon yang mengaku bernama Restu itu, ia menitip pesan untuk Mawar agar menjaga terus janji mereka. Mawar Antropologi 94 kan? Restu mau titip pesan. Menyadari kini sifat Mawar berubah 160 derajat, Faye dan Kartika pun mulai curiga dengan sosok Restu dan mulai mencari tahu sosok pria tersebut. Di malam itu juga Mawar terlihat bersolek agar tampak cantik di depan pujaan hatinya. Di mana Faye yang tengah mengerjakan tugas kampus dengan tape recordernya justru terdengar suara Mawar yang sedang ngobrol mesra dengan si pacar. Mengutip Harman dan Chomsky yang dapat dilihat dari aliran jurnalisme baru. Mawar? Ia pun lantas mencari keberadaan Mawar, di mana wanita tersebut justru tak menggubris sedikit pun perkataan dari Faye. Setelahnya, Faye menunjukkan temuannya kepada Kartika. Dan nampaknya Restu pacar Mawar itu bukan salah satu mahasiswa dari kampus mereka. Aku cuma punya Mas Restu di dunia ini. Mawar, kamu ngobrol sama siapa tadi? Pacar kamu? Siapa sih dia? Restu itu? Dan di kampus itu cuma ada 3 yang namanya Restu. Yang pertama anak sastra, udah punya pacar. Yang terakhir udah di DO, dari 2 tahun lalu malah. Saat tengah mengobrol dengan Alex, kebetulan Lina terlihat melintas. Di mana Faye kemudian meminta bantuan kepada Lina untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Mawar. Masa waktu itu aku ngeliat ada mata yang ngintip. Kamu gak pernah cerita? Kemarin pas aku jemput kamu di kosan. Sayang. Lo beneran paham soal mistis? Faye. Boleh gak kita ngobrol di tempat lain? Di kamar kos temanmu itu. Dia cerita dia melihat sesuatu, lalu aku bantu membersihkan dia. Soalnya gue juga ngerasa ada yang aneh sih dari temen gue akhir-akhir ini. Emangnya yang dia lihat itu mistis? Untuk memastikan semuanya, Lina meminta kepada Faye mengambil sesuatu yang sebelumnya dibawa Mawar sepulang dari makam. Di mana kita tahu itu adalah pita merah di dalam kotak kayu tua. Siang itu juga Faye pulang ke kosan lebih dahulu dan meminta izin masuk ke kamar Mawar. Dan untung saja ia berhasil mengambil barang tersebut tanpa diketahui oleh Mawar. Loh, Non, udah balik? Saya boleh pinjem kunci kamar Mawar nggak, Pok? Tolong, Pok. Udah bilang kok. Mereka pun sempat cekcok dan Mawar menegaskan bahwa Restu itu adalah orang baik-baik. Kowe ngopo? Gak usah ikut campur. Kamu gak kenal dia. Melati kenal nggak? Buat apa bawa-bawa Melati? Jenenge Mas Restu. Wonge apik. Keluar telinga kamu. Ra usah ngurusi aku. Malam harinya, Kartika justru mendengar kabar buruk dari rapper idolanya yaitu Tupac Shakur yang
oleh orang tak dikenal. Akibatnya Kartika pun enggan membicarakan perihal Mawar. Perkenamaan Amerika Serikat Tupac Shakur jadi korban kala berkendara di Las Vegas dalam proses pencarian oleh... Gue gak habis pikir. Tadi gue ngobrol sama Lina soal Mawar. Soalnya gue yakin banget Mawar itu pasti... Gue lagi gak mau ngomongin Mawar, Faye. Gue juga lagi sedih. Akhirnya Mawar pun menyadari jikalau pita merah pemberian restu tersebut menghilang. Dan malam itu menjadi semakin mencekam di mana satu persatu dari mereka mulai mendapatkan teror. Meski begitu masih belum jelas guys sosok seperti apa sih restu ini. Siapa? Di siang harinya mereka langsung menyerahkan pita merah tersebut kepada Lina. Dan ternyata pita tersebut merupakan tali pocong. Teman kalian sepertinya ketempelan makhluk goib. Bentuknya seperti apa? Kalian yakin mau melihat? Karena penasaran, mereka kemudian menyebarkan daun kelor di tempat kos mereka sesuai arahan dari Lina. Di mana setelahnya Mpok Ati yang sedang mengangkat jemuran juga diganggu oleh sesosok hantu. Kata si Bislin, kalau kita tabur daun kelor, ntar kelihatan. Kita juga nggak tahu, Don. Kita cuma jaga-jaga aja. Ngomongnya sembarangan. Ya ampun, jemuran. Jemuran gue, jemuran. Setelah menenangkan Pok Ati, mereka pun mendesak Mawar agar mereka bisa bertemu dengan Restu. Namun di sini Mawar justru mengejek teman-temannya tersebut dan ia berkata jika ingin bertemu dengan pacarnya tersebut, malam itu ia akan datang. Mawar, sadar. Cowok kamu tinggal bener, Mawar. Benar kata Dona, War. Kita takut cowok kamu itu. Mas Restu, dia cowok baik-baik. Kalau gitu bisa kita semua ketemu sama dia. Buat apa? Karena kita peduli sama kamu. Yang satu punya pacar tapi diselingkuhin. Yang satu punya idola Yang satu ini malah gak punya siapa-siapa. Kalau kalian mau ketemu dia, malam ini dia datang. Setelahnya mereka semua nampak menunggu kedatangan Restu. Hingga pada pukul 9 tepat lampu di sana tiba-tiba padam bersamaan dengan Mawar yang juga menghilang. Mawar, nggak jadi datang ya? Pasti datang. Mawar mana? Dan dari situ mereka lantas berpencar mencari Mawar. Setelah dicari-cari, Mawar kemudian muncul di hadapan Faye. Dan ia kini ingin memperkenalkan Faye dengan Restu. Gue ke depan. Kita kemana, Non? Faye, aku kenalin ke Mas Restu. Dan alangkah terkejutnya Faye saat mengetahui jikalau pacar Mawar adalah sesosok pocong. Kenalin, ini Mas Restu. Faye yang ketakutan kemudian berlari menjauh, di mana Mawar kembali mencoba memperkenalkan pacarnya tersebut kepada mereka. Kini mereka bersembunyi di sebuah kamar. Dan karena khawatir, Faye justru keluar untuk menyelamatkan Mawar. Mawar masih di luar. Mawar dalam bahaya. Ya padahal kan bisa dibiarin aja gak sih guys? Toh selama ini Mawar juga baik-baik aja kan bersama Poci tersebut?
Dan kini Faye lah yang justru harus mendapatkan teror dari sosok Pochi itu. Di tengah derasnya hujan, terlihat Mawar justru hendak pergi bersama pacarnya. Hingga Faye dan Kartika akhirnya membawa Mawar masuk. Di sini Mawar nampak sangat menderita dan ingin menemui pacarnya yang masih berada di luar. Mawar! Mawar! Mereka pun mencoba menenangkan Mawar hingga saat gadis tersebut meminta sang pacar menjemputnya, tubuh Mawar pun menjadi kaku. Dan tak hanya itu, tubuhnya kini juga melayang hingga membuat mereka mengikat Mawar menggunakan tali. Setelahnya, Faye meminta Mpok Ati menghubungi Melati, yaitu adik Mawar. Di mana mereka yang mendatangi Lina justru melihat Alex sedang berada di sana. Namanya Melati, Mpok. Tolong minta dia kesini secepatnya kalau bisa malam ini. Kante mau kemana? Lo ngapain di sini? Lin, Meski begitu, Faye masih belum memperdulikannya dan langsung meminta bantuan kepada Lina. Setelahnya, Lina langsung menyiapkan semacam ritual untuk menyelamatkan Mawar, yang nampaknya Restu masih bersikeras membawa Mawar pergi dari sana. Lin, taruh di atas kain. Mereka pun dengan sekuat tenaga menahan Mawar, di mana Lina bertindak cepat dengan daun kelor serta kain putih. Dan untung saja Mawar dapat kembali tenang. Pagi harinya, Faye yang tersadar kemudian menyadari ada seseorang di ruang depan, yang ternyata di sana sedang diadakan tahlilan. Ia pun terkejut karena yang terbaring di sana adalah dirinya. Mawar. Dan untung saja itu hanya mimpi, guys. Namun di sini mereka kembali panik karena Mawar tiba-tiba menghilang. Dan di sana Melati ternyata sudah sampai. Faye pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan kakaknya tersebut. Dari situ Lina menarik kesimpulan bahwa kemungkinan besar Pochi tersebut erat kaitannya dengan keluarga Mawar. Ia juga menduga jikalau Mawar saat ini berada di rumah orang tuanya. Tadi Mbak Mawar pacaran karo Pocong. Semenjak kembali dari makam bapak dan ibu kalian, Keluargamu ada hubungannya sama Pocong ini. Rumah orang tuamu. Dia kembali ke sana. Tanpa berlama-lama mereka nampak bersiap menuju ke sana. Sedangkan Donna tetap berada di sana menjaga Mpok Ati. ada gunanya juga loh, Nyet. Tapi yakin gak mau aku ikut? Lo di sini aja ya, jagain Po Ati. Kita pergi dulu. Mas, jalan mas. Sesampainya di sana, mereka langsung berpencar mencari keberadaan Mawar. Hingga mereka menyadari keberadaan sebuah ruangan misterius. Dan mereka pun masuk ke dalam sana. woi, gue ngapain? Kalau kita nggak balik-balik baru lo masuk. Mbak Mawar, kita mencar. Mawar? Itu ruangan apa? Dan apa yang berada di sana? Ya, di sana terbaring sesosok Pochi yang menurut penuturan Lina, keluarga Mawar menganut ilmu pesugihan. Di mana yang menjalankan ritual pesugihan ini akan diikuti oleh pocong tersebut selama 1000 tahun. Ini ritual pesugihan. Benar dugaanku. Pesugihan yang menggunakan pocong seperti ini akan mengikuti orang yang ditempel selama 1000 tahun.
Seperti dugaan Lina bahwa kedua orang tua mereka dikuburkan di tempat yang sama, maka dari itu jasad tersebut harus dikembalikan ke kuburannya yang juga merupakan makam kedua orang tua Mawar. Kita harus mengembalikan jasad ini ke tempat dia dikubur. Makamnya ditumpuk nang dhuwure makame ibu. Bapak pingin Antar kita ke kuburan orang tuamu. Akan tetapi tiba-tiba tubuh Melati justru menjadi kaku. Begitu juga tubuh Lina, di mana tali pocong yang mereka bawa harus segera diikatkan kembali ke poci tersebut. Sialnya, Faye juga ikut kaku dan untung saja Alex datang dan langsung mengikatkan tali pocong tersebut. Dan mereka pun dapat terbebas. Segera setelahnya mereka langsung pergi ke makam orang tua Mawar, di mana Alex terpaksa harus menyeret jasad Restu ke sana. Kenapa harus gua sih yang bawa Poci? Bantuin dong. Sialnya, di sini mereka justru harus terpisah, di mana Faye dan Melati yang melihat Mawar kemudian mengejarnya. Di tengah derasnya hujan, Alex juga terpaksa harus terus menyeret pocong tersebut yang kini juga harus terpisah dengan keempat gadis itu. Hei! Kenapa gue ditinggal sendirian sih sama Poci? Karena Mawar kini justru menghilang, Faye dan Melati kemudian mencari makam orang tua Mawar. Dan anehnya, batu nisan di sana justru memiliki tulisan yang sama hingga membuat mereka kebingungan. Mawar! Kita cari makam orang tua kamu. Ini semua. Di sisi lain, poci-poci di sana juga kembali bermunculan mengepung mereka. Dan tidak hanya itu, mereka juga bertemu dengan rombongan pengantar jenazah, di mana Lina justru merasa itu merupakan sebuah petunjuk. Lin, tulisannya sama semua. Kar, jangan lihat kiri. Ikutin naga. Serius? Sementara itu, Alex yang masih menyeret jasad Restu juga berpapasan dengan rombongan pembawa jenazah tersebut yang membuat ia ketakutan. Nyet, waktu hidup makan apaan sih lu? Berat banget tau gak? Apaan lagi sih tuh? Baik. Setelahnya, mereka pun dapat berkumpul, di mana kini makam-makam di sana kembali seperti semula. Setelah makam tersebut ditemukan, mereka pun langsung menggali makam tersebut. Saya Melati mana? Tika! Lina, kalian dari mana sih? Kak? Kita ke makam orang tua kamu. Di sana. Setelah cukup lama menggali, ternyata Mawar berada di dalam makam itu, guys. Ia pun dikeluarkan dan diletakkan di atas kain putih. Setelahnya, mereka pun mengembalikan jasad Restu ke dalam makam tersebut. Namun di sini Mawar masih tak sadarkan diri, di mana ia justru menggigit bibir Melati dan meronta-ronta memanggil nama kekasihnya. Buka dulu talinya. Cepetan, Lai. Ini tuh bukan cepetan. Akibatnya, pocong tersebut nampak hendak bangkit seiring dengan Mawar yang masih meronta-ronta. Hingga saat jasad tersebut mulai tertimbun tanah, Mawar pun mulai dapat tenang.
Hari-hari setelahnya nampak semua sudah kembali normal. Mawar juga nampak kembali ceria. Dan Faye juga akhirnya putus dengan Alex. Hello, Sobat Biru. Gimana nih Miss Lin, zodiaknya bulan ini? Para Virgo di luar sana, bulan ini akan jadi bulan yang sulit. Tapi tenang saja, ada sahabat-sahabat yang selalu ada buat kamu. Namun, apakah Mawar sudah dapat move on dari Restu? Nampaknya belum guys, karena di pagi itu Faye justru mendapati surat dari Mawar yang membuat ia bergegas pergi menghampiri Mawar. Aku mau ngucapin terima kasih. Aku bener-bener bersyukur jatuh cinta dengan orang yang salah. Cinta itu tergantung siapa yang melihatnya. Dan ya, Mawar yang sudah cinta mati dengan Restu justru menyusul sang pujaan hati ke akhirat. Nampaknya Mawar sudah mencintai sosok Poci tersebut sejak kecil, di mana ia melihat sang ayah melakukan ritual dengan Poci tersebut. Andai saja kalian lihat apa yang aku lihat. Mawar, ora apa-apa nduk. Jenenge Restu, dia yang akan menolong keluarga kita. Film pun selesai. Nah itu dia guys, do you see what I see? Gimana, udah cukup serem belum nih? Ya seperti kebanyakan garapan Awi Suryadi, di sini gue ngerasa intensitas horor justru berada di awal hingga pertengahan film saja. Sedangkan di separuh akhir film justru kurang terasa horornya. Terlebih karena sosok Poci dari Restu ini sudah tidak berbuat apa-apa lagi saat tali pocongnya telah dikembalikan. Seperti film Pocong Gundul misalnya, horor yang mencekam justru di awal hingga pertengahan. Sedangkan pada saat kemunculan sosok Poci tersebut justru terasa B aja. Namun akhirnya terjadi plot twist nih di akhir film, di mana Mawar justru lebih memilih menyusul sang pujaan hati dengan cara Ini mungkin karena sejak awal saat ia melihat sosok Restu, Mawar memang nampak sudah menyukai Poci tersebut yang merupakan penolong keluarganya yang tengah dilanda himpitan ekonomi. Oke, sampai di sini dulu ya review kita kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. See you on the next video.